Di sini, ya, di tempat ini, aku dilahirkan kemudian dibesarkan bersama ketentraman dan kedamaian. Perkenalkan, namaku Sumini. Aku anak sulung dan perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara. Bapakku seorang petani sederhana yang hidupnya hanya bergantung pada hasil sepetak sawah kecil warisan dari orang tuanya. Ibuku meninggal pada saat beliau berjuang melahirkan adikku yang terakhir. Meskipun bapak hanya sendirian membesarkan kami berlima, namun tak sekalipun beliau menyerah atas tanggung jawabnya untuk membesarkan kami berlima. Terbukti, kami berlima tetap dapat hidup dengan tentram dan damai di masa itu. Aku kenal betul dengan semua benda ini, bahkan saat sudah tak berwujud lagi. Sejak kecil aku selalu dikenalkan oleh bapak dan ibuku dengan segala macam benda yang ada di sekeliling serta kegunaannya. Di kampung yang bisa dikatakan agak pendalaman ini, kami tidak terbiasa bergantung pada orang lain. Kalau masih bisa kami kerjakan sendiri, maka kami akan berjuang dengan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tanggung jawab kami masing-masing. Bukan berarti kami tidak mau saling menolong. Terbukti, di kampung kami juga masih sering diadakan kegiatan gotong royong ketika ada seorang warga yang membutuhkan. Menginjak usia remaja, aku mulai mengenal banyak teman. Ya, walaupun jangkauanku masih terbatas. Karena ya memang bapak yang tidak memperbolehkan aku untuk sekolah di tempat yang jaraknya jauh dari rumah kami. Di samping alasan aku anak perempuan, tenagaku juga sering dibutuhkan untuk membantu ibuku dalam merawat adik-adikku. Masih teringat jelas nasihat ibu waktu itu. Dok, kamu itu anak barep. Kamu harus bisa jadi contoh dan teladan yang baik buat adik-adikmu kelak. Walaupun kalimat tersebut sering disampaikan oleh ibu di beberapa kesempatan, tapi aku masih juga belum paham apa maksud ibu mengatakan demikian. Namun, keadaan lingkungan sekitar yang membuatku beranggapan tentang apa yang ibu inginkan untuk masa depanku kelak. Terlebih saat kepergian ibuku. Kebiasaanku bermain di sekitar sawah dekat alas seringkali membuat bapak mengkhawatirkanku. Bapak hanya takut. Beliau takut jika aku besar nanti tak lagi dapat membantunya dalam merawat adik-adikku. Aku juga mulai sering membuat gerakan-gerakan kecil bersama teman sekolahku dalam hal kepedulian terhadap lingkungan. Itu dimulai
Sejak aku sadar bahwa kehidupan ini tidak akan bisa kita dapatkan dengan serta-merta begitu saja. Seiring dengan berkembangnya zaman, kampung kami yang dulunya tergolong tertinggal kini menjadi sasaran para pengembang industri dan perumahan. Sawah-sawah milik warga banyak yang terjual hanya dengan iming-iming harga yang selangit. Bahkan area hutan yang dulunya menjadi perlindungan kini banyak yang dialihfungsikan. Saudara-saudara, sudah bukan zamannya lagi kita hidup susah dengan hanya mengandalkan hasil sawah. Kalau kita diberikan kesempatan untuk memanfaatkan apa yang kita punya, menurut saya tak perlu banyak berpikir lagi. Marilah kita turut serta membangun kampung kita dengan cara mendukung pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Begitulah keluar-keluar mereka kepada kami orang desa. Tak dapat terelakkan lagi. Banyak warga yang terlena hanya dengan harapan singkat yang dijanjikan oleh para pemegang kepentingan itu. Aku yang waktu itu masih dipandang sebelah mata oleh warga sekitar, tak dapat berbuat banyak. Gerakan-gerakan kecil yang sudah mulai menyebar ke teman-teman sekolahku, terlebih kepada tetangga sekitar rumahku, kini sia-sia. Bahkan harapanku bersama teman-teman untuk melestarikan alam sekitar kini hanyalah isapan jempol belaka. Kemudian aku mengajak mereka untuk bermediasi. Di awal pembicaraan, kami masih disambut dengan sangat baik oleh mereka. Apa saja yang kami sampaikan selalu didengar dan dicatat. Kami juga sempat lega ketika mereka menyampaikan bahwa keinginan kami akan dipertimbangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, keinginan kami untuk menolak segala macam bentuk pengalihan fungsi lahan diabaikan begitu saja. Sehingga kami kembali meminta mediasi kepada para petinggi itu. Tapi apa? Hasilnya sama saja. Bapak-bapak yang terhormat, kami sebagai rakyat kecil hanya meminta agar kampung kami tetap menjadi kampung yang tentram dan damai. Kami ingin anak cucu kami kelak juga merasakan ketentraman dan kedamaian itu. Jadi jangan dirusak dengan omong kosong kalian yang hanya mementingkan diri sendiri. Tolong! Tak ada lagi yang tersisa. Bahkan cita-cita menjadi sia-sia.